Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Santi Rosinawati. Di video kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara mengoperasikan aplikasi SPSS mengenai suatu data. Nah, sebelumnya saya akan coba dulu untuk menjelaskan apa itu SPSS. SPSS atau Statistika Package for the Social Sciences merupakan program untuk olah data statistik yang paling populer di dunia dan paling banyak pemakaiannya di seluruh dunia. Banyak digunakan juga oleh para peneliti untuk berbagai keperluan seperti riset pasar, untuk menyelesaikan tugas penelitian seperti skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Nah, untuk penjelasan analisa datanya, kita simak video berikutnya. Yang pertama, kita akan mempraktikkan analisa data menggunakan Explore. Apa sih Explore itu? Nah, Explore atau eksplorasi merupakan penggambaran tentang statistik data yang lebih mendalam untuk melakukan uji normalitas. Baik, di sini saya sudah mempunyai data berat badan, pemeriksaan berat badan mahasiswa kesehatan. Nah, kemudian kita copy semuanya. Kemudian kita pindahkan ke SPSS dan pastikan SPSS-nya sudah diaktifkan. Di sini kita paste terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada datanya, tapi di sininya masih berbentuk var. Kemudian kita masuk ke variabel view. Di sini ada name, kita ubah dulu menjadi BB berat badan. Kemudian kita ketikkan jumlah CML. Untuk tipenya yaitu numerik, kemudian labelnya kita tuliskan berat badan. Kita tuliskan jumlah. Nah, untuk measure-nya yaitu scale. Kemudian kita balik lagi ke data view, kita klik analis, kemudian kita klik deskriptif statistik, kemudian kita klik explore. Nah, untuk berat badannya kita pindahkan ke dependent list, sama untuk jumlahnya juga. Kemudian kita ketik plots. Di sini untuk block plots-nya yaitu faktor level together, untuk deskriptifnya yaitu steam and level. Kemudian kita ketik continue, kita ketik OK. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Nah, di sini ada case processing summary, di mana berat badannya berjumlah 18, kemudian ada deskriptif. Nah, di sini ada berat badan dengan min atau rata-rata yaitu 66. Kemudian kita bisa lihat di sini ada minimum, ada maksimum, ada range, sama di jumlah juga. Ada minimum, ada maksimum, dan juga ada range. Nah, kemudian ada frekuensi, bisa kita lihat di sini frekuensinya. Nah, mungkin ini untuk penjelasan analisa mengenai suatu data menggunakan Explore ya teman-teman. Nah, menganalisis suatu data menggunakan Explore sudah dibahas. Kemudian, selanjutnya yaitu tentang rasio. Rasio pada dasarnya berfungsi menyediakan ringkasan statistik yang berupa rasio-rasio. Rasio juga sering disebut rasio statistik, yaitu hasil pembagian dua variabel, di mana semua variabel data itu bertipe rasio yang mempunyai nilai positif. Rasio statistik bisa menjelaskan apakah ada kesamaan antara variabel-variabel yang ada pada sebuah grouping variabel. Nah, di sini saya sudah mempunyai data, yaitu data petugas tenaga kesehatan di RSUD Sumedang. Di sini ada nama petugas, nama ruangan, gaji, jumlah pasien,
nomor ruangan, dan jam kerja. Oke, selanjutnya kita copy saja semuanya. Kemudian kita pindahkan ke SPSS. Di sini kita paste. Nah, kemudian kita klik variabel view. Kita rubah dulu ininya. Yang pertama yaitu nama petugas. Yang kedua yaitu nama ruangan. Yang ketiga yaitu gaji. Yang keempat jumlah pasien. Selanjutnya ada nomor ruangan. Kemudian ada jam kerja. Nah, di sini tipenya yaitu string dan juga numerik. Untuk measure-nya itu nominal, kemudian scale. Nah, kemudian kita klik lagi data view. Kemudian kita klik analis. Kemudian klik deskriptif statistik, kemudian kita klik rasio. Nah, di sini ada numerator, denominator, dan grup variabel. Untuk gaji kita pindahkan ke numerator, kemudian nomor ruangan kita pindahkan ke denominator. Untuk variabelnya yaitu nama petugas. Kemudian kita klik statistik. Nah, di sini kita klik min, kemudian weighted min. Kemudian kita klik PRD, kemudian klik standard deviation. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, kita tunggu dulu hasilnya. Nah, ini sudah muncul rasio statistiknya. Di sini ada cash processing summary. Di sini sudah tertera nama petugasnya siapa saja. Kemudian di sini ada rasio statistik untuk gaji. Di sini juga tertera ada namanya, ada Anu, Diana, Putri. Kemudian di sini juga tertera gajinya sekian. Nah, mungkin itu saja analisa mengenai rasio. Selanjutnya kita lanjutkan yaitu chi-square. Chi-square adalah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan hasil yang diamati. Crosstab atau tabel silang merupakan alat analisis untuk menggambarkan tentang data yang berbentuk kolom dan baris serta menganalisis hubungan antara baris dan kolom dengan analisis statistik seperti chi-square, correlation, kontingensi, koefisien, lambda, eta, kappa, MC, mimar, dan sebagainya. Nah, sekarang kita contohkan di sini. Kita ketikkan nama. Kemudian BB atau berat badan. Kemudian TB atau tinggi badan. Kemudian jenis kelamin dan usia. Untuk tipenya, untuk nama yaitu string. Untuk berat badan yaitu numerik.
Untuk tinggi badan yaitu numerik, untuk jenis kelamin yaitu string, untuk usia yaitu numerik. Nah, untuk desimalnya kita nolkan semua. Untuk labelnya kita tulis di sini nama, kemudian berat badan atau BB, kemudian tinggi badan, kemudian jenis kelamin, kemudian usia. Untuk values-nya, untuk jenis kelamin yaitu untuk laki-laki kita kasih value 1. Kita ketik di sini laki-laki. Kemudian kita add. Nah, untuk perempuan kita kasih value 2. Di sini kita ketikkan perempuan. Kemudian kita add. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada missing, kemudian ada kolom, kemudian ada elix, kemudian ada measure. Untuk nama yaitu nominal, kemudian yang ini scale, kemudian yang ini juga scale. Nah, kita klik lagi data view. Di sini kita contohkan Nah, ini untuk namanya. Kemudian untuk berat badannya kita contohkan 20 kilo, kemudian 15 kilo, kemudian 18 kilo, kemudian 21 kilo. Untuk tinggi badannya kita contohkan 78, kita contohkan 84, kita contohkan 75, contohkan 90. Nah, untuk jenis kelaminnya, untuk laki-laki menggunakan kode 1, untuk perempuan yaitu kode 2. Untuk usianya kita contohkan 2 tahun, kemudian 2 tahun, 1 tahun, dan 3 tahun. Nah, kemudian kita klik analis, kemudian kita klik deskriptif statistik, kita klik cross tabs. Nah, di sini untuk row S yaitu kita masukkan jenis kelamin. Untuk kolom S kita masukkan usia. Kemudian kita klik statistik. Di sini kita aktifkan chi-square. Kemudian kontingensi koefisien. Kemudian kita klik continue. Kita klik OK. Nah, ini hasil dari analisa data menggunakan chi-square atau cross tab. Nah, di sini ada jenis kelamin laki-laki yang usianya 1 tahun itu ada 1 orang, kemudian yang usianya 2 tahun itu ada 1 orang, yang usianya 3 tahun itu ada 0. Untuk perempuan yang usianya 1 tahun itu ada 0, untuk yang usia 2 tahun itu 1 orang, untuk usia 3 tahun yaitu 1 orang. Totalnya yaitu ada 4. Mungkin ini bisa dilihat ya untuk chi-square test, kemudian jenis kelamin, usia cross tabulation, kemudian symmetric measure bisa kita lihat di sini. Mungkin cukup
Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai bagaimana cara mengolah data variable view menggunakan explore, rasio, dan juga chi-square pada program SPSS ini. Selanjutnya saya akan coba mengoperasikan aplikasi WHO Antro. Simak terus video berikutnya ya. Di sini saya akan coba mengoperasikan aplikasi WHO Antro, di mana saya sudah menginstal terlebih dahulu aplikasinya. Aplikasi ini digunakan untuk bayi atau balita dari umur 0 sampai 5 tahun. Nah, yang pertama ada anthropometric calculator, kemudian ada individual assessment, kemudian ada nutritional survey. Nah, kita masuk ke anthropometric calculator terlebih dahulu. Nah, kalkulator antropometri ini digunakan pada saat misalnya ada klien datang ke klinik untuk menghitung secara cepat status gizi dari klien yang berkunjung itu. Data yang dimasukkan ke dalam antropometri kalkulator ini tidak dapat disimpan, jadi hanya untuk menghitung cepat saja. Nah, kita contohkan. Di sini ada date of visit atau tanggal kunjungannya. Di sini kita contohkan Agustus. Tanggal 2 Agustus 2023 untuk jenis kelaminnya yaitu perempuan. Untuk date of birth-nya atau tanggal lahirnya kita contohkan misalnya tanggal 1 September 2022 di mana usianya itu 11 bulan. Di sini ada berat badan misalnya kita contohkan berat badannya itu 9,5 kilo. Kemudian untuk tinggi badannya itu 75 cm diukur secara berbaring. Nah, di sini sudah kelihatan G-score-nya. Kalau berwarna hijau berarti status gizi anak tersebut itu normal. Di sini ada grafiknya bisa kita lihat. Nah, mungkin itu untuk anthropometric calculator. Selanjutnya, ada individual assessment. Merupakan penginputan secara individu kepada balita. Nah, untuk contohnya kita klik tambah. Kita masukkan first name atau nama depan. Misalnya Putri. Untuk nama belakangnya misalnya Mati. Jenis kelaminnya perempuan. Untuk tanggal lahirnya misalnya di tanggal tanggal 1 bulan 9 2022. Usianya yaitu 1 tahun 10 bulan. Untuk nama ibunya misalnya Tria. Untuk nama ayahnya misalnya Iwan. Untuk alamatnya misalnya di Sumedang. Kemudian kita klik tambah. Nah, di sini ada date of visit atau tanggal kunjungan. Kita contohkan misalnya di tanggal 2 bulan 8 2023. Nah, untuk berat badannya misalnya 9 kilo. Untuk tinggi badannya misalnya 73, diukur secara berbaring. Kita save. Ini untuk hasilnya. Bisa kita lihat di sini hasilnya. Nah, misalnya
ini sudah ada G-score-nya juga. Nah, misalnya Putri ini melakukan kunjungan lagi di bulan berikutnya, misalnya di bulan September. Ke September di tanggal 3 misalnya. Nah, kemudian berat badannya misalnya 9,2 naik. Kemudian tinggi badan juga bertambah menjadi 75 cm, diukur secara berbaring. Kemudian kita bisa tambahkan juga di sini anaknya sudah bisa ngapain saja, misalnya kita tambahkan ini. Kemudian kita klik save. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya. Mungkin ini untuk individual assessment. Yang selanjutnya ada nutritional survey, merupakan penginputan yang banyak, misalnya mengenai petugas puskesmas melakukan penginputan di suatu desa. Kita klik tambah. Di sini kita tulis nama desanya, misalnya desa Sukaraja. Notes-nya dalam Jawa, misalnya. Kemudian kita klik tambah. Di sini ada date of visit. Kita contohkan tanggal 2 bulan 8 2023. Untuk klasternya kita contohkan 1, untuk timnya kita contohkan tim 3. Nah, untuk namanya kita contohkan yang tadi Putri. Untuk jenis kelaminnya perempuan, di sini kita contohkan berat badannya misalnya 9,5. Untuk tinggi badannya misalnya 75 cm, diukur secara berbaring. Untuk tanggal lahirnya misalnya tanggal 1 bulan 9 2022, di mana usianya 11 bulan. Nah, kemudian kita klik save. Nah, ini untuk datanya seperti ini. Untuk G-score-nya seperti ini. Kalau banyak data yang diinput, hasilnya juga akan banyak ke sini. Tapi yang saya contohkan cuma 1. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai aplikasi WHO Antro dan program SPSS yang telah saya praktikkan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya.